Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat model bisnis yang cocok untuk Anda jalankan ke depannya. Nah, materi ini saya dapatkan dari sebuah training yang harganya lumayan, tapi efeknya bener-bener luar biasa ke bisnis saya setelah saya praktekkan. Nah, semoga setelah Anda pahami materi ini, Anda praktekkan juga, Anda buat juga, apapun yang nanti saya sharingkan, itu bisa berdampak baik buat bisnis Anda dan hidup Anda. Amin. Nah, di training tersebut, itu intinya kira-kira seperti ini. Anda akan dikasih 12 pertanyaan yang harus bisa Anda jawab dengan tepat, tepatnya relatif sesuai dengan bisnis Anda. Kalau itu tidak bisa dijawab, lebih baik ganti bisnis, kira-kira seperti itu. Itu dia, karena kalau tidak bisa dijawab berarti bisnisnya tidak scalable, tidak bisa dibesarkan, gitu, tidak bisa diledakkan. Nah, yang akan saya sharingkan adalah 5 pertanyaan yang menurut saya ini sangat penting khususnya untuk Anda orang baru. Jadi saya ambil yang bagian kalau Anda baru bangun bisnis atau sudah pernah bisnis namun gagal. Nah, mungkin ada 5 di antara 12 ini yang miss Anda jalankan. Nah, yang pertama adalah what is the problem? Jadi teman-teman Bapak Ibu semua, kalau Anda mau berbisnis, mulailah dari pola pikir masalah apa yang ingin saya bantu bereskan di masyarakat. Jadi konsumen masyarakat itu punya masalah apa sih? Nah, bisnis-bisnis yang scalable, yang ujungnya besar, walaupun dibangun dari kecil, itu biasanya bisnis-bisnis yang memang membereskan masalah seseorang. Penjualan itu terjadi karena hal yang sangat sederhana. Penjualan itu, sales itu, terjadi sesederhana ini teman-teman. Ketika Anda bisa memberi solusi dari masalah seseorang. That's it. Jadi sales itu adalah jawaban dari masalah seseorang. Solusinya kita kasih ke mereka. Itu. Nah, ketika orang punya masalah, kita punya solusi, dia pakai, dia beli solusi dari kita, dia puas, disitulah dia loyal. Nah, ketika loyal, udah dia akan ikut sama Anda, walaupun bisnis Anda masih kecil, tapi karena yang ngeberesin masalah adalah Anda, walaupun ada kompetitor Anda yang jauh lebih besar, tapi yang ngeberesin masalahnya Anda gitu. Dia akan loyal dengan Anda, sampai Anda besar ke depannya. Jadi prinsip terjadinya loyalitas itu sesederhana ini teman-teman Bapak Ibu semua. Masyarakat punya masalah, konsumen punya masalah, dia ingin membereskan masalahnya, akhirnya dia membeli solusi Anda. Ketika dia beli solusi Anda, akhirnya dia jadi loyal. Contoh sederhananya misalnya gini, ada seorang yang punya masalah dengan waktu, misalnya ya. Waktu dia ingin kerja ke kantor pagi-pagi, tiap pagi tuh dia menghabiskan banyak waktu di jalan. Entah dia bawa mobil, atau dia naik angkot, atau dia naik busway. Wah, itu lama sekali perjalanannya. Dia ingin memecahkan masalah waktu. Akhirnya tiba-tiba ada satu platform atau aplikasi yang menawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, namanya Gojek misalnya. Jadi dulu kenapa dia harus naik mobil gitu? Itu lama ya karena macet di jalan. Mau lewat tol kalau jam kerja itu ya macet juga. Kalau naik angkot udahlah macet juga, plus dia harus jalan kaki ke tempat angkotnya itu ada, nggak ngetem. Nah, datanglah Gojek ini. Cuma lewat aplikasi, ketik, nggak nyampe beberapa menit, cuma kurang dari 5 menit, tiba-tiba motornya datang, Gojeknya datang. Wah, masalah pertama beres. Biasanya dia harus jalan kaki, kalau harus naik angkot. Ini Gojeknya yang nyamperin. Habis itu ya karena naik motor, jadi lebih bisa selap-selip, dia bisa lebih cepat dalam sampai kantornya. Nah, ketika itu terjadi, masalah dia beres, dia akhirnya puas, udah dia akan loyal sama Gojek. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua, proses bisnis yang besar adalah selalu mulai dari problem apa yang bisa Anda bereskan. Nah, yang berikutnya, who has the problem? Siapa yang memiliki problemnya? Atau kalau bahasa sederhananya, siapa target market Anda? Biasanya kalau orang baru bisnis, termasuk saya dulu, kalau ditanya target marketnya siapa? Jawabannya, semuanya. Semua bisa jadi target market kita. Itu dia. Benar, semua bisa jadi target market kita. Benar, tapi kita perlu ada yang spesifik dulu di awal. Sama kayak Akademi Bisnis Digital contohnya. Saya kan bilang, latar belakang apapun bisa.
Bener bisa, tapi dari sisi bisnis, Akademi Digital itu punya target market yang memang dispesifikasi sebenarnya. Dan pada ujungnya, pada hasilnya itu ternyata bisa lebih berkembang dibandingkan target marketnya. Itu bisa, tapi tetap mulai dengan target market yang spesifik. Contoh paling standar adalah Anda harus bisa membedakan mana pengguna, mana pembuat keputusan. Nah itu dulu deh, ilmu yang paling standar dalam target segmenting atau mencari target market yang tepat. Contoh misalnya, Anda jualan bahan-bahan makanan organik, itu dia yang sehat. Saya pernah menanyakan, oh ini bisa buat semuanya nih, bahan makanannya bagus buat anak kecil, buat ibunya, buat bapaknya, pokoknya buat keluarganya. Iya, tapi target marketnya siapa? Dia masih ngotot, semuanya bisa gitu. Ya udah, gini deh lebih detail. Siapa yang membuat keputusan barang kamu dibeli? Anaknya mungkin nggak, mama beli dong tepung terigu yang organik itu, kan enggak. Bapaknya cenderung pria nggak peduli dengan makanannya. Yang sangat peduli dengan kesehatan keluarganya biasanya siapa? Yang memutuskan masak apa, masakannya terbuat dari bahan apa, itu biasanya ibunya. Jadi sebenarnya target market utamanya itu adalah ibunya. Baru paham, oh iya ya. Ya, contoh yang datang ke tempat kamu yang beli 90% kan wanita. Iya juga. Nah itu maksudnya. Ketika Anda paham target market Anda apa, nanti marketingnya, kontennya, itu juga akan tepat. Kalau dari awal ini udah nggak tepat, udah, ntar marketingnya, ngiklannya, boncos. Banyak orang tuh fokus di FB Ads, tapi dia nggak tahu model bisnisnya seperti apa. Nah ini terbagi jadi 4. Yang pertama geografis, yang kedua demografis, yang ketiga psikografis, yang keempat behavior. Nanti saya akan contohkan lebih detail. Geografis itu dia tinggal di mana, daerah perkotaan atau kabupaten. Demografis, gendernya, jenis kelamin, umur. Habis itu kelas ekonominya. Psikografis, dia interestnya tuh apa, dia suka sama apa. Behavior, kegiatan dia sehari-hari apa, Anda bisa mencari tahunya nggak? Nah, ketika Anda bisa memahami ini, itu efeknya, khususnya dunia digital zaman sekarang, kalau Anda main FB Ads deh contohnya, itu Anda bisa mentarget market Anda dengan sangat spesifik. Ketika target market Anda sangat spesifik, iklan Anda, konten Anda bisa lebih spesifik, dan ketika sampai ke mereka, itu lebih diterima. Nah yang ketiga, what's the solution? Jadi Anda tahu nih, siapa yang punya masalah, apa masalahnya, siapa yang punya masalah, lalu Anda tawarkan apa solusinya. Itu solusi itu bisa solusi yang sama dengan kompetitor Anda, solusi yang lebih baik dari kompetitor Anda, atau solusi yang benar-benar berbeda dengan kompetitor Anda. Nah Anda bisa pikirkan sendiri sesuai dengan target market yang ingin Anda capai tadi. Yang keempat, Anda harus paham nih, how big is the market? Seberapa besar pasarnya? Karena kalau pasarnya terlalu kecil, ya bisnis Anda ya berarti ada mentoknya. Bisnis Anda kan ingin besar, berarti target marketnya spesifik, tapi harus tetap besar juga gitu. Atau at least, nggak apa-apa di awal nggak begitu besar, tapi bisa ada pengembangannya gitu. Yang berikutnya, nah ini yang kelima, unique selling proposition, atau banyak orang bilang juga unique selling point. Produk Anda, unique selling point-nya apa? Unique selling point itu Anda bisa pilih dari 8 ini. Ini versi sederhananya biar Anda langsung bisa pilih. Anda ingin nyerang bisnis Anda, memfokuskan dari sisi mana? Yang pertama, misalnya bahan. Contoh, ada nggak fashion yang fokusnya, unique selling point-nya, proposition-nya itu ke bahan? Banyak. Jadi misalnya contoh, saya tahu banyak toko online yang menjual kaos yang prinsipnya gini. Dia bilang kaosnya ini bahannya enak banget, nyerap keringat dan nggak bau. Udah, dia tuh fokusnya ke situ aja. Nah, itu kan sebenarnya menjawab masalah dari masyarakat yang punya masalah gampang keringetan. Dan kalau keringetan, lepek, bau, kayak gitulah kira-kira. Nah, ketika dia fokus ngomongin itu terus, orang-orang yang punya masalah tadi, itu kan jadi coba ah. Dan ketika dicoba bener, dibeli, dia pas keringetan nggak lepek-lepek banget, dan nggak bau, udah loyal. Even harganya lebih mahal, nggak apa-apa lah. Yang penting masalah saya beres. Nah, ketika masalah beres, ingat orang jadi loyal. Fungsi produk.
Contoh, yang sering jadi contoh kasus, sekarang nih salah satu yang tren tuh Oppo sama Vivo. Anda tahu Oppo sama Vivo itu salah satu brand yang berhasil membangun USP atau unique selling point-nya di bagian fungsi produk. Apa? Kamera. Lebih tepatnya kamera depan atau kamera selfie. Rata-rata orang, khususnya yang memang ceruk marketnya dia, ketika ditanya, apa sih keunggulan Oppo sama Vivo? Mereka pasti bilang, kamera selfie-nya. Karena memang Oppo sama Vivo itu terus-terusan mengkampanyekan tentang selfie expert. Itu dia, Anda akan, pokoknya Oppo Vivo tuh selfie expert. Kenapa? Karena dia tahu problem dari masyarakat kelas menengah atau menengah ke bawah adalah mereka juga ingin eksis, tapi masalahnya kamera-kamera dengan handphone-handphone dengan kamera yang bagus itu harganya lumayan-lumayan. Nah, dia memfokuskan diri dengan harga yang cukup terjangkau, tapi kameranya dia klaim sangat bagus, selfie expert. Pertanyaannya, apakah benar-benar paling bagus selfie-nya, kameranya? Nggak tahu, itu Anda yang menilai. Tapi karena terus-menerus dikampanyekan, ya udah, itu yang orang hafal. Ketika orang hafal, ya udah, orang kan pengen eksis sekarang, pengen posting. Dan rata-rata yang diposting kan muka sendiri, itu dia, selfie. Nah, makanya disitulah mereka akhirnya meledak. Harga, Anda bisa main, oh nih, kualitas sama, harga lebih murah misalnya. Service, jadi di otomotif banyak tuh, wah memang mungkin kami tidak sering ganti model kayak merek sebelah, tapi bengkel mobil kami ada di mana-mana, jadi Anda aman kalau kemana-mana. Itu quality atau kualitas. Daerah, oleh-oleh daerah sini loh. Eksklusivitas, eksklusif ya, ini memang dibuat hanya 1000 piece, itu dia. Proses, kayak batik, oh ini bukan dicetak, tapi bener-bener ditulis, bener-bener digambar. Bukan, sekarang banyak rata-rata batik kan sablonan. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda pilih nih. Anda mau yang mana? Itu penting sekali untuk Anda kuasai. Nah, sekarang saya akan contohkan, seperti janji saya tadi, agar Anda lebih mudah memahami, saya akan contohkan dari salah satu produk yang diajak kerjasama oleh Akademi Bisnis Digital. Buat Anda yang belum tahu, sekali lagi saya jelaskan, Akademi Bisnis Digital adalah tempat untuk belajar bangun bisnis di internet. Buat Anda yang sudah punya produk ataupun belum punya produk, bisa. Nah, karena banyak yang belum punya produk, jadi kami juga bantu sediakan produknya, dan kami hanya bekerja sama dengan produk-produk non-MLM. Jadi nanti dijelaskan di video berikutnya. Bukan karena kami negatif dengan MLM, bukan, tapi karena memang model bisnis kami agar bisa membuat orang yang baru belajar itu langsung bisa dapat duit lumayan besar gitu dia. Bisa lah dapat bulan pertama 3-5 jutaan. Karena kan orang baru itu kan nggak mikir yang muluk-muluk, yang puluhan juta, ratusan juta, nggak. Mereka yang penting belajar. Belajar aja tuh udah untung buat mereka. Apalagi kalau belajar dapat duit. Nggak usah 3-5 juta, 1-2 juta aja udah senang. Nah, jadi memang kami mencari bisnis atau produk yang punya USP yang bagus. Nanti ini saya jelaskan. Dan punya sistem bisnis yang reseller berlisensi, distributor, agen, atau reseller. Karena biasanya bisnis model seperti itu cashback-nya besar buat reseller. Jadi kami mencari bisnis model yang seperti itu. Nah, salah satu yang kerjasama dengan kami yang sedang kita fokuskan adalah produk bermerek yang namanya Essenzo. Mungkin ada di antara Anda yang sudah tahu. Nah, itu yang akan saya bahas. Sekalian promosi, boleh dong, itu dia. Nah, jadi apa masalahnya? Ini saya jelaskan, saya beri contoh agar nanti Anda bisa contohkan. Kalau Anda sudah punya produk sendiri, Anda bikin semua ini. Kalau Anda lagi nyari produk, Anda bisa cari produk dengan referensi yang lain dengan hal yang saya contohkan ini. Yang pertama adalah what is the problem? Kalau Essenzo adalah ingin memenuhi kebutuhan dari masalah masyarakat yang ingin hidup lebih sehat, namun tidak ingin ribet. Orang tuh prinsipnya ingin hidup lebih sehat, tapi males yang ribet-ribet. Nah, rata-rata kan kalau kita ngomong dengan segala sesuatu yang kesehatan, di otak masyarakat itu kan adalah sesuatu yang jadi lebih ribet. Harus olahraga lah, harus minum suplemen yang harus diminum lah, kan itu sering lupa apa segala macam. Jadi cenderung lebih ribet. Habis itu harus bawa air kemana-mana kan jadi lebih rumit kira-kira seperti itu. Nah, Essenzo menawarkan satu produk yang luar biasa berupa essential oil yang itu sangat praktis sekali penggunaannya. Efeknya untuk kesehatan sangat luar biasa. Itu tidak usah saya bahas di sini, tapi saya hanya ngebahas
menjawab masalah dari masyarakat yang nggak pengen ribet. Karena essential oil dari Essenzo, cara pemakaiannya hanya dioles dan dihirup. Oh, itu sangat luar biasa sekali efeknya. Contoh misalnya kalau Anda sakit gigi itu pakai ginger, ekstrak dari ginger. Itu hanya 1 tetes Anda oles, 1-2 tetes Anda oles di bagian yang sakit, dari luar ya, bukan dari dalam ya. Di kumur juga bisa, tapi biasanya dioles 1-2 tetes saja. Itu banyak sekali testimoni yang bilang 5-10 menit sakit giginya hilang. Anda kebayang nggak? Cuma dioles atau dihirup. Itu karena itu bener-bener ekstrak konsentrat tinggi dari satu tumbuh-tumbuhan. 100% alami. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, itulah yang dijawab oleh Essenzo. Yang kedua, who has the problem? Nah, ini kita waktu itu sengaja ngambil satu produk yang memang ceruk marketnya adalah yang saya sebutkan ini. Yang pertama adalah ibu rumah tangga. Jadi biasanya dia orang yang sudah menikah. Kalau bisa dikhususkan lagi yang punya anak umur 5-10 tahun. 12 bulan sampai 10 tahun. Dan umur dari ibu rumah tangga tersebut, umurnya itu 27 sampai 45 tahun. Biasanya umur-umur segitu sudah mulai punya anak. Habis itu pekerjaannya apa ibu rumah tangga? Kelas perekonomiannya C, B, atau A. Tinggalnya di mana? Di perkotaan atau kota kelas 1. Psikografisnya, interestnya apa? Interestnya adalah orang-orang yang memang suka dengan hidup sehat, herbal minded, jadi suka dengan organik yang alami, karena essential oil dari Essenzo itu 100% alami, healthy lifestyle, dan behaviornya adalah orang-orang yang suka menggunakan sosmed. Jadi kami bisa menyerangnya, ibarat kata mentarget market-market tersebut dari sosmed. Yang ketiga, what is the solution? Ya tadi, orang ingin lebih sehat, tapi malas ribet. Ya, essential oil, produk alami 100% dan sangat praktis. Sangat praktis, dihirup, atau dioles 1-2 tetes. Apa coba yang lebih praktis dari itu? Produk apa coba? Produk yang diliatin. Kalau ada ntar produk yang diliatin sembuh, nah nanti kita jual tuh, coba tuh. Produk diliatin doang sembuh. Tapi ya sementara ini yang paling praktis ya dihirup sama dioles. How big is the market? Sudah kita hitung-hitung, total market yang spesifik, cukup spesifik bisa kita ambil share marketnya. Ini sebenarnya bisa lebih berkembang lagi, tapi anggap saja kita cari yang paling spesifik, itu ada sekitar 15 juta. 15 juta orang di Indonesia yang bisa kita secara spesifik kita iklankan produk kita, kira-kira seperti itulah. Nanti ke depannya ya bukan cuma 15 juta orang ini sebenarnya yang beli, tapi ada juga yang lain-lain. Tapi awalnya agar biaya marketing kita efektif, itu ya ke mereka. Itu dia makanya ketika kami ajarkan ke para member Akademisi Digital yang memang belum punya produk dan mau memakai produk kita bilang, bayangin 15 juta orang. Kamu misalnya menguasai, nggak usah muluk-muluk ratusan ribu jutaan, 1000 orang aja. 1000 orang bisa kamu handle, dia jadi pelanggan setia kamu, itu semuanya kita kasih tools-nya, videonya, alat bantunya, sistemnya, funnel-nya, itu semuanya sudah kami sediakan di Akademisi Digital. Jadi buat Anda yang belum punya produk, itu bisa jadi sarana alat bantu juga untuk Anda. Nah, kamu kalau misalnya bisa handle 1000 aja, 1000 itu kamu berarti bisa punya omset 500 juta sampai 1 miliar per bulan. Itu terus repeat order kalau dia belanjanya sangat sedikit. Itu kita ngomong yang sangat sedikit aja, udah 1000 belanjanya sedikit lagi, 500 juta sampai 1 miliar. Nah, dengan sistem reseller yang ada di Essenzo, seorang reseller tuh bisa dapat 25 sampai 40%. Itu kan gede banget itu dia. Jadi si reseller kalau bisa punya omset 500 juta sampai 1 miliar, itu dia bisa dapat 150 sampai 400 juta rupiah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu yang kami jelaskan untuk potensinya. Itu dia. Di awal ya nggak usah muluk-muluk. Bisa dapat 35 juta bulan pertama aja udah senang banget rata-rata orang baru. Tapi maksudnya kami tetap memberi pengertian bahwa ini potensinya besar. Anda kan ingin bisnis yang potensinya juga bisa besar dong. Itu kalau 1000. Bayangkan kalau 10.000 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, USP-nya dari Essenzo ini adalah Essenzo memiliki unique selling proposition atau unique selling point di fungsi produk. Jadi sangat tajam sekali dalam memarketingkan fungsi produknya. Itu dia. Jadi sangat berguna untuk kesehatan. Misalnya kalau Anda jerawat itu bisa pakai tea tree, sakit gigi bisa pakai clove bath. Clove bath itu cengkeh.
asma bisa pakai ginger, ginger itu jahe. Kalau misalnya Anda susah tidur atau stres itu bisa pakai lavender. Anda kebotakan, Anda ingin membuat rambut Anda lebih indah, lebih tebal, untuk mengurangi kebotakan Anda itu bisa pakai tumbuhan namanya patchouli. Habis itu kalau misalnya Anda migrain bisa pakai peppermint dan banyak lagi. Jadi kalau Ezenzo itu USP-nya adalah di fungsi produknya. Nah, jadi teman-teman kira-kira itu yang bisa saya sharingkan. Itu adalah contoh 5 pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ezenzo. Pertanyaannya adalah, Anda yang sudah punya produk atau lagi nyari produk, pastikan Anda bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Itu dia. Kalau sulit sekali produk Anda terjawab, mending cari produk yang lain. Karena kalau tidak bisa dijawab, 5 ini aja nggak bisa dijawab, apalagi 12. Itu dia. Berarti nggak scalable. Nah, yang perlu Anda pahami berikutnya adalah, itu kan tadi sebenarnya dari sisi produknya. Nah, ini saya coba jelaskan lebih global lagi, gitu dia. Sebenarnya itu tadi kita udah langsung dalam tuh, langsung main ke produk. Nah, ini sebenarnya kita akan chunk up itu yang naik ke atas dari sisi model bisnis yang lebih globalnya lagi. Nah, yang perlu Anda pahami adalah selain kebutuhan-kebutuhan dasar, ada 3 niche market. Niche market itu ceruk pasar yang besar yang bisa Anda masukin. Anda harus paham dulu nih. Jadi kan sebelum menentukan produk, Anda harus paham dulu ini sebenarnya. Anda mau masuk ke niche market. Biasanya nih di luar kebutuhan dasar manusia, health, wealth, dan relationship. Jadi ceruk pasar yang bersinggungan dengan 3 hal ini, itu adalah ceruk pasar yang sangat besar, atau produk-produk yang bisa bersinggungan dengan ceruk pasar ini. Kesehatan, kesejahteraan, dan hubungan yang lebih baik. Semua orang ingin punya hubungan yang lebih baik dengan siapapun. Itu permintaannya tinggi, ceruk pasarnya tinggi. Jadi ketika Anda benar masuknya, ya biasanya barang Anda bisa laku. Nah, ini banyak sekali versinya. Saya akan coba menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Nah, jadi kalau health ya udah produk-produk yang memang bisa meningkatkan dia dari sisi kesehatan. Semua orang ingin lebih sehat. Yang berikutnya wealth ada produk-produk yang bersinggungan dengan dia bisa lebih sejahtera, lebih aman, lebih kaya, nah apapun itulah. Jadi misalnya kayak produk-produk asuransi itu kan bisa mengamankan dirinya. MLM, produk MLM kan produk biasanya bisa buat kesehatan tapi juga ada peluang bisnisnya. Atau produk-produk apapun, mau fashion, mau apa, tapi yang misalnya membangun sistem reseller. Dengan membangun sistem reseller kan Anda bersinggungan dengan wealth juga. Jadi Anda bisa tawarkan dia, nih bantu jualin baju saya dong, nanti kamu dapat komisi 10-20% gitu. Itu kan, produk Anda itu bisa ada gunanya buat dia dari sisi kesejahteraan. Nah, itu mungkin membuat dia lebih tertarik. Kira-kira seperti itu mudahnya. Relationship itu jadi misalnya hal-hal yang bersinggungan dengan bisa membuat relationship dia, hubungan dia dengan orang tua, pasangan, anak itu lebih baik. Kan banyak juga misalnya produk-produk jasa yang konselor pernikahan gitu dia, konsultan pernikahan banyak. Ada juga yang training bagaimana mendidik anak agar menjadi taat agama, itu kan ada juga. Ceruk pasarnya besar ya? Besar. Karena banyak orang tua yang punya anak dong otomatis. Jadi, dan orang tua ingin dong anaknya taat sama agama, berperilaku baik. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Anda pilih dulu nih, ceruk pasar yang ingin Anda masuki yang mana kira-kira. Ini bisa saling bersinggungan, produk yang Anda miliki bisa sekali. Jadi ya, health sama wealth bisa juga. Wealth sama relationship bisa juga. Itu dia. Jadi, itu bisa Anda pikirkan baik-baik, Anda ingin seperti apa. Yang berikutnya adalah Anda ingin membangun sistemnya secara online atau offline. Ini saya ngomong secara garis besar ya. Sistem ini bisa sistem administrasinya, bisa sistem marketingnya, itu dari segala sisi. Atau, Mas, saya masih belum bisa cuma salah satunya, saya mau menggabungkan. Boleh, misalnya Anda dari sisi marketing, Anda tidak hanya buka toko di Instagram gitu, toko online, Anda juga buka toko realnya, boleh. Misalnya Anda yakin, Mas nih, saya punya lokasi yang bagus banget, sayang kalau saya cuma di online, karena offline saya justru bisa membantu online, dan online saya bisa membantu offline, boleh. Nah, Anda tinggal pikirkan Anda mau masuk ke ceruk market yang mana, atau sistem yang mana. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi jenisnya, Anda harus menentukan. Ini jadi yang saya bahas garis besarnya ya. Bisnis Anda itu B2B
business to business atau B2C, business to consumer, kira-kira seperti itu. Jadi, wah nih memang saya jualan bajunya itu bener-bener langsung ke konsumen, nggak ada sistem resellernya, kira-kira seperti itu. Atau produk-produk yang memang langsung ke konsumen akhir. Kalau B2B itu artinya bisa banyak, ini saya coba jelaskan secara sederhana aja. B2B misalnya Anda programnya punya punya program training yang memang khusus untuk tim sales sebuah perusahaan. Jadi Anda menjualnya bukan ke orang langsung konsumen akhir, tapi ke perusahaan. Perusahaan itu, salesnya lagi turun, kita bisa bantu nih gimana caranya tim sales kamu semangat kayak gitu. Itu B2B. Atau Anda juga bisa menggabungkan keduanya. Tuh, sekali lagi nih saya mencoba sesederhana mungkin agar Anda mudah memahami. B2C plus B2B. Contohnya, ini contoh sederhananya adalah bisnis-bisnis yang tadi bisa langsung ke konsumen, tapi juga bisa membangun sistem penjualan yang membuat kesempatan orang bisa ikut menikmati. Contohnya tadi, membangun tim reseller, affiliate, atau cabang. Misalnya gini, banyak nggak produk-produk yang awalnya itu dia misalnya kayak jualan fashion, dia jualan langsung, tapi lama-lama ada yang nanyain, bisa punya sistem reseller nggak? Saya boleh nggak bantu jualin? Akhirnya dia bikinlah sistem resellernya, bagi komisi 10%, 20% terserah. Nah akhirnya, yang tadinya dari B2C, B2B-nya juga dipegang. Akhirnya dia nggak cuma ke reseller, dia juga masukin bajunya misalnya ya, ke Ramayana gitu kan bisa juga. Jadi bisa B2C plus B2B. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda tinggal pilih Anda yang mana. Yang berikutnya juga, ini tuh sangat mempengaruhi. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi ke sistem, bahasa sederhana saya, marketing Anda. Kalau bahasa orang MLM itu marketing plan. Marketing plan itu sebenarnya bukan dimiliki oleh MLM saja. Semua bisnis tuh butuh marketing plan-nya. Nah, contoh, kalau Anda B2C ya jelas ya, langsung ke konsumen. Nah, yang perlu kita pikirkan kalau Anda B2B. B2B itu Anda mau ke yang mana? Misalnya contoh, Anda mau bikin sistem yang seperti MLM. Bisa, itu dia. Yang berikutnya ada juga sistem kalau misalnya marketing, kalau yang B2B, reseller. Reseller yang lebih detail deh. Saya coba reseller yang bersistem. Bersistem atau berlisensi. Ini mirip-mirip semuanya, tapi ini beda semua nih sebenarnya. Reseller yang bersistem atau berlisensi, contohnya, biar saya enak ngomongnya, biar tidak ngebahas bisnis lain, produk yang memang diajak kerjasama sama Akademisi Digital, itu kita ngincer yang ini. Reseller bersistem atau berlisensi. Jadi bukan MLM. Reseller berlisensi itu kayak gini, produk-produk yang punya distributor, agen, sama reseller. Jadi biasanya kayak gitu. Kayak Anda tahu dulu produk Maichi, itu kan istilahnya tuh ada jenderal, apa-apa gitu. Itu biasanya bertingkat tuh. Dan kalau Anda mau beli dengan harga lebih murah, beli dengan lebih banyak, kayak gitu kira-kira. Nah, jadi kalau dari sisi Akademisi Digital, biasanya bekerja sama dengan produk-produk yang memiliki sistem seperti ini. Kenapa? Karena kalau digabungkan dengan digital, itu keuntungannya luar biasa. Nah, jadi makanya orang-orang yang belajar bersama Akademisi Digital, khususnya buat yang belum punya produk, itu sangat senang sekali karena mereka dapat tools, dapat ilmu, plus dapat kesempatan untuk langsung bisa praktek dan dapat penghasilan, itu dia. Jadi memang kami mengincar ini. Itu rata-rata keuntungannya bisa sampai 25-40% untuk para orang yang memang ikut membantu menjualkan produk-produk yang sistemnya seperti ini. Jadi memang besar itu. Bukan cuma Ezenzo saja, pokoknya produk-produk yang memang sistemnya seperti ini itu biasanya sangat menguntungkan, apalagi kalau orangnya jago jualan pribadi gitu deh. Nah, enaknya sistem digital sekarang, digital marketing, membuat semua orang jago jualan. Even yang nggak jago ngomong, even yang nggak jago jualan, yang malu, kenalannya dikit. Tapi kan kalau digital kan, kenalannya emang nggak harus banyak. Anda tinggal main Facebook Ads, Anda bisa main copywriting. Nah, di Akademisi Digital itu semuanya disediakan. Copywriting disediain, videonya disediain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, habis itu apalagi? Affiliate. Ada juga dengan sistem affiliate. Ini sebenarnya mirip-mirip juga. Tapi kalau affiliate ya
sistemnya lebih ke komisi seperti itulah. Atau cabang. Cabang ya misalnya kelihatan ya, masih kelihatan ya? Ya nggak kelihatan ya, ini cabang. Alfamart, Indomart itu kan pakai sistem cabang. Itu semakin banyak cabang semakin bagus. Jadi soalnya kadang-kadang ada yang bilang, wah semua yang buka cabang itu MLM. Enak aja dimarahin loh sama orang-orang yang punya hampir semua bisnis itu buka cabang ya. Orang mall itu kan isinya cabang-cabang bisnis. Ya itu bukan MLM. Saya pribadi tidak ada masalah sama MLM. Karena saya pernah di MLM dan dapat banyak ilmu. Nah tapi prinsipnya teman-teman ini yang bisa Anda pikirkan. Anda mau membangun bisnis yang seperti apa? Kalau kami di Akar Bisnis Digital, kita memang hanya berfokus ke produk-produk yang memiliki sistem bisnis, reseller system atau berlisensi. Karena dengan tools dan dengan sistem yang kami miliki di Akar Bisnis Digital, itu sangat membantu orang bisa langsung cepat dapat uang dan uangnya lumayan besar. Untuk orang baru bisa dapat selisih 25-40%, itu kan udah kayak pemilik bisnisnya gitu deh. Karena pemilik bisnisnya sendiri itu paling cuma 20%-an dapatnya bersihnya. Sedangkan ini resellernya bisa 25-40%. Itu dia. Nah, tapi jangan sampai salah kaprah, Akar Bisnis Digital itu adalah tempat untuk Anda memang ingin belajar bisnis, membangun bisnis lebih komprehensif lagi, walaupun Anda sudah punya produk juga itu. Nah, ini tadi saya ngebahas agar, sekali lagi, setiap saya ngebahas itu agar Anda punya gambaran. Itu saja dari saya di video